Sekarang ada yang tanya, monggo. Gak usah suwe-suwe ngaji niki. Makanya kula nek ngaji tausan njaba tulung sampean SMS Khabil Hajah. Gus ojo suwe-suwe, titik pokoke paham. Lah ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap rumah di surga itu ada pohonnya, Gus. Pohon tersebut ada di depannya jendela kaca lebar. Yang di kanan kirinya ada jendela krepeknya itu. Pohon tersebut kecil dan daunnya rindang sekali. Rumah-rumah yang ada di surga itu bagus-bagus, indah-indah, dan bersih, berseri untuk selamanya. Senang sekali hidup di surga itu. Jauh lebih senang daripada hidup di dunia ini. Yang saya tanyakan ialah apa namanya pohon itu dan bagaimana menurut hakikatnya pohon tersebut. Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dilihat di layar ada dua pohon jenis. Ada pohon yang hidup di neraka, ada pohon yang hidup di surga. Iki anggepen surga. As anggepen mana ya? Kalau sekarang adalah jagate ruhaniyah jenengan. Di situ ada dua pohon. Satu namanya pohon basyariah. Yang kedua pohon basiroh. Namanya. Pohon basyariah iku sifate oyote di bawah. Tahu oyot ya? Akar. Buahnya di atas. Beda dengan pohon yang ada di surga. Akarnya di atas, buahnya di. Jadi Anda besok gak bingung golek genter. Tinggal mutek ini. Pohon basyariah ini, Mbak, kalau dalam bahasa Quran disebut pohon zakum, ya dah. Kalau dalam ilmu tauhid disebut pohon basyariah. Pohon basyariah ini manakala setiap saat dan waktu jenengan pupuk, jenengan aliri air, tambah subur dia. Buahnya adalah sifat-sifat yang tercela. Bisa hasud, bisa riya, bisa ujub, bisa takabur, bisa sum'ah. Pokoknya sifat-sifat yang tercela ing dalam ati sampean. Dan inilah yang menjadikan hijab tutupnya ruh dengan Allah. Pohon ini. Buah itu tidak akan pernah muncul lagi manakala pohonnya itu Anda tumbangkan. Sekalipun buahnya kau hilangkan tapi pohonnya tidak kau robohkan, maka dia akan berbuah kembali. Hatimu kalau sudah yang muncul rasa keakuan iman, keakuan makhluk dalam hal aspek apapun yang melakukan, maka itu sama halnya Anda telah memberikan pupuk asupan terhadap pohon basyariah. Dan ini sangat bahaya. Akhirnya ketika Anda alim, ilmunya kau merasa kau yang kalau sudah kau merasa alim, kau pasti digiring oleh nafsu untuk gila dengan kehormat, ingin selalu dipuja masyarakat. Akhirnya berani, aku duriyah Rasul. Nah, wani, Pak.
wanita kok. Sebab dengan kalimat itu orang-orang supaya menghormat terhadap Anda. Wis. Bapak Ibu hadirin, yang ditanyakan adalah pohon yang berikutnya yang disebut pohon basiroh. Buahnya pohon basiroh adalah lawan kata dari buah basariah. Coro basariah itu alim rasa alim ning ati sampean, kebalikannya rasa iman yang muncul dalam hati sampean sing alim, aku Allah, bukan aku makhluk. Ingat, miftahul jannah, kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Tapi tidak diucap, fa'lam ngertiyo siro annahu ing sak temene dzikir la ilaha illallah rupane iku bagaimana? Pahamkanlah dulu pengertian arti la ilaha illallah sebelum kau mengucap la ilaha illallah. Baru yaiku menjadi kunci. Ternyata Bapak Ibu, nafi isbat itulah dzikir sirul asrar. Kalau itu sudah terus, maka otomatis kunci sudah terbuka pintunya, maka jenengan masuk di situ pasti menemukan beberapa buah-buahan. Makanya pohon, kalau ditanya pohon apakah itu, namanya pohon basiroh. Jenengan tadi mengatakan suasana di situ Masya Allah lebih indah, lebih nyaman daripada kehidupan di dunia. Memang seperti itu. Dan itu jangan kau harapkan besok. Di dunia ini sudah Allah tampakkan, dan di dunia ini sudah Allah 7 pintu sudah dibuka Allah lebar. Cuman manusianya lah yang tidak mau. Pundi bukti kalau 7 pintu sudah dibuka oleh Allah. Ajaran dinul haq, dinu tauhid sepanjang 1400 tahun terkesan ditutup-tutupi, sekarang dibuka lebar menjadi gampang sampai untuk menerima nur ilmu, paham, tinggal menunjukkan nur makrifatnya lewat amal. Mudah toh? Mudah sekarang. Dulu Pak, dulu kita itu susah Pak memahami. Karena beliau-beliau olehnya menyampaikan dengan pintu tertutup. Sekarang pintunya sudah dibuka. Tergantung jenengan, kita sebagai umat mau masuk di dalam pintu surga itu atau enggak. Sebab sebentar lagi pintu itu akan ditutup. Sebentar lagi akan ditutup Allah. Gunakan kesempatan ini sebaik-baik Anda untuk tinggalkan selain Allah dan menuju pada Allah. Ingat, getun itu enggak ada di depan. Kecewa itu tidak akan terjadi di depan, tapi getun iku mesti ono kecewa itu mesti di belakang. Qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang yang saat ketika di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah alias tidak mau. Hatta ya'tiyakal yakin, hatta ya'tiyakal yakin, sampai hari kematiannya dia, baru dia akan sadar. Waqala aidan hatta ya'tiyaka baghdatan, ngoten niku. Sehingga datanglah hari yang mengagetkan datang, baru dia sadar. Alias kalau matahari sudah terbit dari barat,
maka disitulah Anda akan kecewa. Karena pintu tobat sudah ditutup. Jadi Pak, leres, pohonnya namanya basiroh. Dan itu sudah terjadi di dunia ini, tidak besok-besok secara pandangan syariat, tidak. Ya, lanjut.